Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ghost Tellers. Untuk kisah kali ini, ada sebuah kisah tentang perjalanan astral pemburu sial. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Hutan di desa kami terkenal luas dan liar. Orang-orang biasa menyebutnya hutan Wanakarsa, tapi ada juga yang diam-diam menyebutnya hutan larangan. Konon, ada bagian tertentu dari hutan itu yang pantang dimasuki, terutama oleh orang-orang yang tidak menghormati alam. Namun, sebagai pemburu, cerita seperti itu bagi kami hanya mitos untuk menakut-nakuti. Aku, Andi, bersama 3 teman dekatku, Pak Raji, seorang pemburu senior yang sudah bertahun-tahun menaklukkan hutan, Joko, si pemberani yang sering dianggap pemimpin kelompok, dan Dani, teman sebaya yang lebih suka memburu demi sensasi, memutuskan untuk berburu babi liar di awal musim ini. Warga desa sudah mengeluhkan tanaman mereka rusak oleh binatang buas, dan hutan ini menjadi ladang yang tepat untuk perburuan kami. Kami berangkat di pagi hari, lengkap dengan senapan, anjing pelacak, dan perbekalan seadanya. Hutan Wanakarsa menyambut kami dengan keheningan yang mencurigakan. Biasanya, suara burung atau gemerisik dedaunan oleh monyet liar cukup akrab, tapi pagi itu, semuanya terasa berbeda. Sepertinya nggak ada babi di sini, gumam Joko sambil mengusap dahinya. Keringatnya mengucur deras, meski udara pagi cukup sejuk. Pak Raji menyipitkan mata, menatap ke arah pepohonan yang menjulang tinggi. Kalau babi nggak ada, berarti kita masuk jalur yang salah. Tapi, anjing kita masih jalan, kan? Tanyanya sambil melirik ke arah Bobby, anjing pelacak miliknya. Bobby terus berjalan ke arah utara, moncongnya sesekali menunduk mencium tanah, seakan menemukan jejak sesuatu. Dani, yang selalu penasaran, mengikuti anjing itu dengan langkah ringan. Jejak ini masih baru, kayaknya kita nggak sia-sia ke sini, ujarnya sambil menunjuk bekas jejak kaki babi liar di tanah. Aku hanya mengangguk, mengikuti mereka dalam diam. Meski aku terbiasa berburu, ada sesuatu yang terasa tidak biasa pagi itu. Suara angin yang berdesir seperti membisikkan sesuatu, aroma tanah yang basah terasa lebih menyengat, dan entah kenapa, aku merasa ada mata yang mengawasi dari balik pepohonan. Ketika matahari mulai meninggi, kami memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah bukit kecil. Dari sana, kami bisa melihat lembah yang dipenuhi pepohonan lebat. Hutan tampak seperti lautan hijau tanpa ujung, indah sekaligus menakutkan. Nanti kalau kita ke lembah itu, hati-hati. Banyak cerita soal orang hilang di situ, ujar Pak Raji tiba-tiba. Suaranya terdengar serius. Cerita apaan lagi, Pak? Dani tertawa kecil. Hutan ini memang besar, wajar kalau ada yang tersesat. Kita punya peta dan Bobby. Tenang aja. Pak Raji menggeleng pelan. Bukan cuma soal tersesat. Katanya, kalau udah masuk ke lembah itu, sulit balik lagi. Kayak ada yang gak mau kamu keluar. Aku menatapnya dengan dahi berkerut, tapi sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, Joko memotong, "Udah, jangan mikir yang aneh-aneh. Kita di sini buat berburu. Lagi pula, kita kan gak masuk jauh. Paling juga muter balik sore ini." Tanpa sadar, aku menghela napas panjang. Meski aku tidak mengatakan apa-apa, perasaan gelisah itu tidak mau hilang. Lembah yang dimaksud Pak Raji terlihat begitu tenang. Tapi entah kenapa, ada sesuatu di sana yang membuatku enggan untuk melangkah lebih jauh. Namun, kami tidak pernah tahu bahwa keputusan kami untuk melanjutkan perjalanan ke lembah itu akan membawa kami ke sebuah pengalaman yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Sebuah pengalaman yang akan mengubah cara kami memandang hutan dan segala isinya. Siang mulai merangkak turun saat kami mencapai lembah yang dimaksud Pak Raji. Udara terasa lebih lembab, dan bau khas hutan yang awalnya segar kini berubah jadi pengap, seperti aroma kayu lapuk yang membusuk. Bobby, anjing pelacak, masih melangkah mantap, tapi sesekali moncongnya menoleh ke kanan dan kiri, seperti bingung. Aneh, gumam Pak Raji sambil memegang senapan. Biasanya Bobby nggak pernah ragu kayak gini. Mungkin kita beneran masuk tempat yang salah. Dani mendengus. Ah, Pak, jangan bikin suasana makin tegang. Kita cuma butuh fokus.
Babi itu pasti di sekitar sini. Jejaknya masih baru tadi. Kami semua melanjutkan perjalanan dengan waspada. Jejak kaki babi liar memang terlihat jelas di tanah, tapi entah kenapa rasanya seperti selalu menjauh. Setiap kali kami merasa sudah dekat, Bobby malah berhenti, menggonggong ke arah yang tidak kami duga. "Dia ngapain?" tanya Joko sambil mendekati anjing itu. Bobby menggonggong keras ke arah sebuah pohon besar, beringin tua yang akarnya menjalar seperti ular raksasa. Di sekelilingnya, tidak ada jejak babi atau hewan lain. Pak Raji menatap pohon itu lama, wajahnya terlihat kaku. "Kita jangan dekat-dekat pohon ini," ujarnya tegas. "Ada apa, Pak?" tanyaku, penasaran. "Cuma firasat. Kalau nggak ada babi, mending kita cari arah lain." Kami menurut, meski perasaan aneh mulai merayap dalam hati. Kami memutuskan untuk berhenti di tepi sungai kecil dan membuka bekal. Saat kami duduk, keheningan terasa semakin mencengkeram. Tidak ada suara burung, jangkrik, atau hewan lain. Bahkan suara angin pun seperti hilang. "Kenapa hutan ini sepi banget, ya?" tanyaku, mencoba memecah suasana. "Biasanya hutan gak gini," jawab Pak Raji sambil mengunyah perlahan. "Kalau terlalu sepi, itu tandanya ada sesuatu." Dani tertawa, meski terdengar dipaksakan. "Udahlah, Pak. Jangan bikin kita parno. Mungkin binatangnya lagi pindah ke tempat lain." Namun, saat itu juga, Bobby tiba-tiba menggonggong keras dan berlari ke arah dalam hutan. Kami semua terkejut, buru-buru bangkit dan mengejarnya. "Bobby, jangan jauh-jauh," teriak Joko. Anjing itu tidak menggubris, terus berlari dengan kecepatan luar biasa, hingga akhirnya menghilang di balik semak belukar. Kami berusaha mengejar, tapi tiba-tiba langkah kami terhenti. Di depan kami, berdiri sebuah pondok tua yang sudah hampir roboh. Atapnya bolong di sana-sini, dinding kayunya dipenuhi lumut, dan pintunya terbuka sedikit, mengayun pelan seolah mengundang kami masuk. "Kita nggak pernah lewat sini sebelumnya, kan?" tanya Dani, suaranya mulai bergetar. "Enggak," jawab Pak Raji pendek. Ia menatap pondok itu dengan wajah penuh kecemasan. "Kita harus balik sekarang." Namun, sebelum kami sempat berbalik, suara tawa pelan terdengar dari dalam pondok. Suara itu lirih, seperti suara seorang anak kecil yang bermain-main. "Kalian dengar itu?" tanyaku sambil menoleh ke yang lain. Joko mengangguk, wajahnya pucat. "Ini nggak benar. Kita harus pergi." Namun, sebelum kami sempat melangkah, Bobby keluar dari pondok itu, menggonggong keras sambil melompat ke arah kami. Anjing itu basah kuyup, seperti baru saja terendam air. Padahal, di sekitar pondok itu tidak ada sumber air sama sekali. Kami akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Tapi saat kami mencoba kembali ke jalur semula, jalan yang kami lewati tadi tiba-tiba menghilang. Tidak ada bekas jejak kaki, tidak ada tanda-tanda kami pernah melewati tempat itu. Kami hanya berdiri di tengah hutan lebat yang semuanya terlihat sama. Pagi itu, setelah semalam kami tidur di tempat seadanya, kami bangun dengan tubuh lelah dan pikiran kacau. Bobby yang biasanya ceria kini diam, meringkuk di bawah pohon dengan ekor terselip di antara kakinya. Pak Raji memutuskan untuk memanjat pohon tinggi di dekat kami, mencoba melihat jalur keluar. Namun, saat ia turun, wajahnya terlihat bingung. "Aku nggak lihat jalan keluar. Hutan ini kayak nggak ada ujungnya." Kami semua mulai panik, terutama Dani yang paling muda di antara kami. "Gimana bisa? Kita cuma jalan lurus kemarin. Ini nggak masuk akal." Saat siang menjelang, hal-hal aneh mulai terjadi. Bekal kami tiba-tiba hilang begitu saja. Bobby, yang sejak pagi tidak bersuara, tiba-tiba menggonggong keras ke arah pohon beringin yang kami temui kemarin. Namun, kali ini, ada sesuatu di sana. Seorang perempuan berambut panjang berdiri di bawah pohon itu, mengenakan kain putih yang lusuh. Wajahnya tidak terlihat, tertutup rambut hitam yang menjuntai. "Lari!" teriak Pak Raji, dan tanpa pikir panjang, kami semua berlari secepat mungkin ke arah yang berlawanan. Namun, hutan itu seperti bermain-main dengan kami. Tidak peduli seberapa jauh kami berlari,
kami selalu kembali ke tempat yang sama. Ke pohon beringin itu, dan perempuan itu masih berdiri di sana, kini lebih dekat dari sebelumnya. Ini nggak benar, bisikku sambil mencoba mengatur napas. Pak Raji menggenggam senapannya erat. Jangan lihat matanya, apapun yang terjadi. Namun, Dani, yang tampaknya tidak bisa mengendalikan rasa takutnya, berteriak dan lari sendirian ke arah yang salah. Dani, teriak Joko, tapi ia tidak menoleh. Malam itu, Dani tidak kembali. Kami hanya bisa duduk di bawah pohon, mendengar suara langkah kaki yang entah datang dari mana, suara tawa anak kecil, dan bisikan-bisikan yang menyebut nama kami satu persatu. Di hari ketiga, kami berhasil menemukan Dani. Ia tergeletak di bawah pohon, tidak sadarkan diri, tapi masih bernapas. Kami membawanya kembali dengan susah payah, dan dengan berbekal keberanian terakhir, kami mengikuti jejak aliran sungai yang akhirnya membawa kami keluar dari hutan itu. Namun, saat kami menoleh ke belakang, hutan itu terlihat lebih gelap dari sebelumnya, seolah menelan semua cahaya. Kami tahu, kami tidak akan pernah kembali ke sana lagi. Kami terus berjalan mengikuti aliran sungai, dengan Dani yang masih belum sadarkan diri di gendongan Joko. Langit semakin gelap, dan bayangan hutan di sekitar kami terasa makin mencekam. Tidak ada suara selain gemericik air sungai dan langkah kaki kami yang semakin berat. Pak Raji, yang memimpin di depan, berhenti mendadak. "Tunggu," katanya, sambil menatap ke arah yang tidak terlihat jelas. Kami semua terdiam, menunggu penjelasan. "Ada yang mengikuti kita," bisiknya pelan. Kami langsung memutar kepala ke belakang. Awalnya, kami tidak melihat apa-apa, hanya barisan pepohonan yang gelap. Tapi perlahan, sosok itu muncul dari balik bayangan, berjalan dengan langkah yang tidak normal. Tubuhnya tinggi kurus, dengan kepala yang miring ke satu sisi, seperti tidak memiliki tulang leher. "SSST, jangan panik," ujar Pak Raji. Namun, Bobby, anjing kami, mulai menggonggong liar. Suara itu memecah keheningan dan membuat sosok tersebut berhenti sejenak. Kemudian, dengan langkah yang semakin cepat, ia mendekat ke arah kami. "Larilah," teriak Pak Raji. Kami berlari sekuat tenaga menyusuri aliran sungai, sementara suara langkah kaki berat terus mengikuti kami. Dani, yang masih tak sadarkan diri, terasa semakin berat di gendongan Joko. Aku merasa napasku hampir habis, tapi rasa takut membuatku terus berlari. Tiba-tiba, Pak Raji berbelok ke arah kanan, meninggalkan sungai. "Ke sini," serunya. Kami mengikuti arahnya, meski langkah kami semakin kacau. Sosok itu masih di belakang kami, terdengar jelas dari suara napas berat dan langkah kakinya yang menyeret. Ketika kami akhirnya keluar dari rimbunan pohon, kami menemukan sebuah gubuk kecil. Pak Raji menginstruksikan kami untuk masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Di dalam, kami duduk terengah-engah, mencoba menenangkan diri. Bobby menggonggong ke arah pintu, menunjukkan bahwa sosok itu masih di luar. Namun, suara langkah kaki perlahan menjauh. "Apa itu tadi?" tanyaku sambil mencoba mengatur napas. Pak Raji menggelengkan kepala. "Aku nggak tahu, tapi kita harus segera keluar dari tempat ini sebelum matahari terbenam." Keesokan paginya, Dani mulai sadar, meski tubuhnya masih lemah. Dia tidak ingat apa-apa sejak malam ketika dia lari sendirian. Wajahnya terlihat pucat, seperti habis mengalami mimpi buruk yang panjang. Kami melanjutkan perjalanan dengan lebih hati-hati, tetap mengikuti arah sungai. Namun, suasana hutan terasa semakin aneh. Pohon-pohon yang kami lewati tampak lebih rapat, seolah-olah ingin menutup jalan kami. Bobby, yang biasanya menjadi pemandu setia, sekarang lebih banyak duduk diam, seolah takut melangkah lebih jauh. Di tengah perjalanan, kami menemukan jejak kaki manusia yang terlihat segar. Jejak itu tidak seperti jejak kami sendiri, terlalu besar dan terlalu dalam, seperti milik sesuatu yang bukan manusia biasa. "Kita harus lebih cepat," kata Pak Raji, mempercepat langkahnya. Namun, tidak lama kemudian, kami mendengar suara tangisan. Suara itu terdengar seperti seorang perempuan yang menangis pelan, entah dari arah mana. Kami semua berhenti, saling menatap dengan rasa takut yang sama. "Itu cuma suara angin," ujar Joko,
mencoba menenangkan kami. Tapi suaranya sendiri terdengar gemetar. Di hari kelima, kami akhirnya menemukan jalan keluar dari hutan. Saat itu, kami tidak bisa menjelaskan bagaimana kami bisa sampai di sana. Tapi tiba-tiba kami sudah berada di tepi hutan, dengan pemandangan sawah yang terbentang luas di depan kami. Pak Raji langsung memimpin kami menuju desa terdekat. Penduduk desa yang melihat kami segera berkerumun, bertanya apa yang terjadi. Ketika kami menceritakan pengalaman kami, mereka hanya mengangguk pelan, seperti sudah tahu apa yang kami alami. Sebenarnya, hutan itu memang bukan tempat sembarangan, kata seorang pria tua. Kami sudah sering melarang orang masuk terlalu jauh, apalagi sampai bermalam di dalam. Kami akhirnya mendapat bantuan untuk kembali ke rumah masing-masing. Dani, yang tampaknya paling terguncang, memutuskan untuk berhenti berburu dan tinggal di rumah untuk sementara waktu. Kesimpulan, pengalaman itu mengajarkan kami untuk lebih menghormati alam dan tempat-tempat yang tidak kami kenal. Tidak semua tempat di dunia ini bisa dijelajahi seenaknya. Ada hal-hal yang sebaiknya tidak diganggu, karena keberadaan mereka bukan untuk dimengerti, melainkan dihormati. Hutan itu memang telah menjadi pelajaran berharga bagi kami semua, dan meski kami selamat, trauma yang kami alami akan selalu menjadi pengingat akan kejadian tersebut. Nah, sekian cerita kali ini, semoga kalian menikmatinya ya. Kalau mau berbagi cerita silakan kirim ke email, dan apabila ada kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.